Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa ta'abbudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat merasakan keberkahan dan karunia Ramadan. Mudah-mudahan semua amal Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang mubarakah ini, saya dan kita sama-sama membuka lembaran-lembaran sejarah yang dituliskan oleh sejarawan-sejarawan muslim. Salah satunya Syekh Rajib As-Sirjani, yang saya merujuk kepadanya. Ada beberapa catatan-catatan beliau bagaimana perspektif Ramadan dalam pandangan setiap mukmin, Allah akan memberikan keberkahan itu. Kalau perspektifnya adalah finansial, maka Ramadannya keberkahannya finansial. Kalau perspektifnya ta'budiyah, kenikmatan beribadah, maka keberkahan Ramadannya berupa kenikmatan beribadah. Kalau perspektifnya perluasan Islam, maka akan diberikan keberkahan Ramadan itu perluasan dan kemenangan Islam. Jadi menurut beliau, semua keberkahan Ramadan itu tergantung persepsi kita masing-masing. Dalam perspektif dakwah, ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan sejak masa Rasulullah SAW sampai dengan masa-masa pemerintahan Islam. Pada masa Rasulullah SAW ada sekitar 7 yang dicatatkan sebagai sejarah yang signifikan dalam perluasan Islam. Diturunkannya Al-Quran, terjadinya peristiwa Badar, pembebasan Mekah, perjalanan Nabi ke Tabuk, penyebar luasan Islam ke Yaman, sampai kemudian meruntuhkan berhala Uzza di Bani Thaqifah. Dan yang ketujuh adalah berbondong-bondongnya orang-orang Taif yang dahulu mengusir Rasulullah SAW. 10 tahun kemudian mereka ternyata masuk Islam ke Madinah dalam jumlah yang sangat besar, puluhan ribu orang. Ini semua terjadi di Ramadan. Namun pada kesempatan pagi hari ini, saya secara khusus akan sampaikan tentang pembebasan Mekah yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ini sangat berarti dalam dakwah Islam karena pada pembebasan kota Mekah itu kita bisa melihat langsung bagaimana pokok dari risalah Islam
yang mengajarkan kasih sayang, yang mengajarkan perdamaian, yang membuka cakrawala berfikir Islam bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Yang ketika itu orang-orang menyampaikan al-yaum yaumul malhamah, hari ini pasti akan terjadi pembantaian karena mereka dahulu menindas kaum muslimin. Pasti sekarang yang terjadi adalah pembantaian dan balas dendam. Maka Nabi SAW pun sampaikan kepada mereka, tidak, al-yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari balas dendam. Ini sebagai bentuk bahwa betapa pada saat kondisi Islam dan kaum muslimin mampu melakukan hal yang sama, namun yang dilakukan adalah kasih sayang dan penyebaran luasan Islam yang dengan prinsip rahmatan lil alamin. Itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Saya akan sampaikan cuplikannya terlebih dahulu, bagaimana peristiwa Fathu Mekah ini. Speaker di sini. Volumenya ada sini, dibesarin. Udah besar. Udah.
Jamaah sekalian, inilah peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Peristiwa itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada penyebab kenapa peristiwa itu terjadi. 1 tahun sebelum peristiwa ini, kaum muslimin sangat rindu
untuk melaksanakan ziarah haji dan umroh. Tapi kemudian tertahan karena orang-orang Quraisy tidak siap menerima kaum muslimin. Akhirnya disepakatilah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Dalam Perjanjian Hudaybiyah itu, salah satu di antara diktumnya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Maka tidak boleh terjadi peristiwa serang menyerang, peperangan, atau mengintimidasi dan menzolimi mereka-mereka yang ikut dalam perjanjian itu, termasuk yang berpihak dengannya. Di Mekah ada 2 kabilah besar yang keberpihakannya berbeda-beda. Bani Khuza'ah berpihak kepada kaum muslimin dan Bani Bakar berpihak kepada Quraisy. Sebelum terjadi peristiwa ini, 2 kabilah ini memang berseteru, tapi dengan perjanjian Hudaybiyah maka harus menyepakati terhadap gencatan senjata. Akan tetapi orang-orang Bani Bakar ternyata menyerang Bani Khuza'ah, dan itu diprovokasi dan disponsori oleh Quraisy. Sehingga pagi itu terjadi penyerangan Bani Khuza'ah oleh Bani Bakar yang disponsori oleh orang-orang Quraisy, sehingga wafatlah 20 orang dari kalangan Bani Khuza'ah. Mereka kemudian minta bantuan kepada Rasulullah karena telah dizalimi. Maka Nabi SAW umumkan bahwa kita akan serbu Mekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah serbu Mekah ini perintah yang sangat menakutkan orang Quraisy. Karena kaum muslimin sebelum peristiwa ini mereka telah melakukan peperangan dengan orang-orang Romawiya, namanya perang Mu'tah. 30.000 kaum muslimin berhadapan dengan 120.000 orang-orang Romawiya, dan kaum muslimin menang. Sehingga kemenangan di perang Mu'tah sangat traumatis bagi orang-orang Quraisy. Apalagi kemudian Nabi akan mengatakan kita serbu Mekah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang Mekah ini pun menyesali diri kenapa terjadi peristiwa pembantaian Bani Khuza'ah. Maka mereka mengirim diplomatnya untuk membuat perjanjian ulang, dan mereka akan membayar denda atas peristiwa penyerangan Bani Khuza'ah. Dikirimlah diplomat Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini mewakili Quraisy dengan pendekatan. Pertama, orang-orang Madinah yang kaum muslimin dari Mekah pasti mengenal Abu Sufyan, dan mungkin ada hubungan bahwa Abu Sufyan adalah pemimpin mereka. Mungkin ini akan memudahkan terjadinya diplomasi. Yang kedua, Abu Sufyan itu adalah mertua Rasulullah. Karena anak Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah adalah istri Rasulullah SAW. Tinggal rumahnya di samping rumah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Sufyan juga berharap agar dimediasi oleh anaknya Ummu Habibah supaya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika Abu Sufyan datang ke Madinah, diplomasi itu gagal, dan Abu Sufyan juga gagal untuk menyampaikan poin-poin perjanjian baru yang mereka ingin ulangkan, dan itu sangat disesali oleh orang-orang Quraisy karena semua orang-orang yang ada di Madinah mereka tidak ambil peduli dengan Abu Sufyan. Bahkan anaknya Ummu Habibah melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan Abu Sufyan dan di luar adab yang menurut mereka tidak beretika. Pada saat Abu Sufyan minta
dimediasi oleh anaknya Ummu Habibah, Abu Sufyan datang ke rumah Ummu Habibah. Di rumah Ummu Habibah di depannya ada permadani yang biasa Nabi bersantai-santai di situ. Ketika datang Abu Sufyan, karpet permadani itu digulung oleh Ummu Habibah. Kata Abu Sufyan, apakah engkau akan menyediakan karpet yang lebih bagus lagi dari ini? Kata Ummu Habibah, tidak wahai Abu Sufyan, karpet ini adalah kesenangan Rasulullah bersantai di rumah. Aku tidak ingin karpet ini diduduki oleh orang kafir. Marah sekali Abu Sufyan. Seperti inikah perlakuanmu kepada ayah? Abu Sufyan, dan ini yang disebut dengan kegagalan diplomasinya Abu Sufyan dalam peristiwa itu. Inilah visualisasi bagaimana Abu Sufyan gagal berdiplomasi. Karena semua orang menganggap, mungkin bahasa kita, siapa kamu? Sehingga Nabi SAW sudah menegaskan kita akan serbu Mekah. Karena itu diminta kaum muslimin untuk menyediakan dan menyiapkan akomodasi, perbekalan, serta kebutuhan-kebutuhan untuk menyerang Mekah Al-Mukarramah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dia masih banyak keluarganya di Mekah. Khawatir nanti ada hal yang berdampak terhadap keburukan pada keluarganya dengan penyerangan ini, maka Hatib bin Abi Balta'ah menyampaikan surat rahasia membocorkan bahwa Nabi akan menyerbu Mekah Al-Mukarramah. Sehingga kemudian surat itu dibawa oleh seorang kurir wanita Yahudi untuk disampaikan kepada keluarganya supaya menyingkir dari Mekah. Nabi SAW disampaikan oleh Jibril tentang pembocoran rahasia ini. Sehingga Ali bin Abi Thalib diutus untuk mencari siapa kurir yang dimaksudkan itu berada di perbatasan kota Madinah yang akan menuju Mekah. Ternyata didapati seorang wanita Yahudi yang menjadi kurir. Dicari surat itu tidak ketemu sampai Ali mengatakan, kalau kamu nggak mau ngasih suratnya, saya akan telanjangin kamu. Akhirnya wanita itu kemudian membuka gulungan rambutnya. Ternyata di gulungan rambutnya itulah dia simpan surat yang membocorkan rahasia penyerbuan Mekah Al-Mukarramah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW umumkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Ada sekitar 10.000 kaum muslimin. Maka Nabi SAW memberangkatkan 10.000 kaum muslimin pada saat Ramadan di tahun ke-8 Hijriah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian di Mirzahran Nabi
berhenti menjelang masuk kota Mekah ini. Nabi SAW meminta Abu Sufyan datang ke situ untuk melihat bagaimana persiapan prajurit kaum muslimin. Pada saat itu settingnya adalah Abu Sufyan itu masuk Islam dengan melihat bagaimana hebatnya prajurit-prajurit kaum muslimin. Makanya kita saksikan visualisasinya, semua prajurit kaum muslimin itu rapi, berseragam, tertata. Karena hal yang semacam itu merupakan settingan yang diinginkan oleh Rasulullah, sampai akhirnya Abu Sufyan memiliki cara berpikir orang Mekah tidak akan bisa berbuat apapun menghadapi kaum muslimin kecuali mereka masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam. Lalu kaum muslimin memasuki kota Mekah ini dengan 4 pintunya. Dari arah selatan, dari arah timur, dari barat daya maupun dari utara. 4 arah pintu itu dipimpin oleh para panglimanya masing-masing. Saat itu sudah diingatkan, kita tidak boleh membuat membuat kalimat-kalimat yang akan membuat histeris orang-orang Mekah. Salah satu di antara panglimanya namanya Sa'ad bin Ubadah menyampaikan, "Al-yaum yaumul malhamah." Hari ini adalah hari pembantaian. Nabi dengar kalimat itu, Nabi ganti panglima ini dengan anaknya Qais, sehingga kemudian Nabi menyampaikan, hari ini adalah hari kasih sayang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masuk dari 4 pintu penjuru Mekah itu untuk menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain bagi orang-orang Mekah. Dulu kalian menghina kami, dulu kalian mengusir kami, dulu kalian menzalimi kami. Saat ini pilihannya adalah masuk Islam, kalian akan aman. Karena itu kemudian kaum muslimin masuk lewat 4 pintu ke dalam Mekah Al-Mukarramah itu dengan terhormat dan berwibawa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Bilal bin Rabah sebagai protokoler Rasulullah diperintah untuk mengumumkan siapa yang masuk rumahnya aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram juga aman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bilal yang dahulu mereka zalimi saat itu menjadi protokoler Rasulullah dan mengumumkan dengan wibawa, siapa yang masuk rumahnya aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Maka kemudian mereka pun masuk ke Masjidil Haram. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk dengan keagungan sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ketika kita mendengar takbir yang biasa kita baca saat takbiran, itu merupakan ruh ketika pembebasan Mekah Al-Mukarramah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi SAW masuk, dan Nabi SAW sudah mengawali dengan menghormati Mekah Al-Mukarramah, membersihkan Mekah Al-Mukarramah dari segala macam berhala-berhala. Semua ditumbangkan berhala-berhala itu, dan dikatakan wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah ada kebenaran maka kebatilan itu pun akan tumbang. Nabi SAW kemudian meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan yang selama ini mereka belum mendengar suara azan berkumandang di Mekah Al-Mukarramah. Setelah itu Nabi SAW tanyakan kepada mereka, kira-kira apa yang akan kami lakukan kepada mereka? Mereka menganggap pada saat itu mereka akan dibantai, mereka menganggap saat itu mereka akan dibunuh, sehingga mereka pun memuji-muji Rasulullah, engkau adalah manusia baik, keturunan orang baik, dari suku yang terbaik, maka pasti putusannya adalah putusan yang terbaik. Maka Nabi SAW pun sampaikan kepada mereka, kalian semuanya merdeka dan mendapatkan amnesti umum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang Mekah itu pun kemudian mendapatkan amnesti umum, mendapatkan pengampunan
dari Rasulullah SAW kecuali 10 orang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi umumkan apabila berjumpa dengan 10 orang ini, bunuh, karena mereka telah melakukan kejahatan. Ada yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Ada yang namanya Abdullah bin Khattal yang senantiasa bikin syair bahwa Muhammad itu orang gila. Ada Wahsy bin Harb yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada Mikyas bin Subabah yang mencelakakan Rasulullah sepanjang beliau hidup di Mekah Al-Mukarramah. Ada Habbar bin Aswad yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Ka'ab bin Zuhair, Abdullah bin Sa'ad, Safwan bin Umayyah, Hindun istrinya Abu Sufyan, Huwairis bin Nuqais yang senantiasa melakukan intimidasi kepada kaum muslimin. 10 orang ini merupakan penjahat perang. Karena itu Nabi SAW umumkan, kalau ketemu mereka semuanya, bunuh. Tapi mereka kemudian juga ada yang dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ikrimah anaknya Abu Jahal dibawa oleh keluarganya, ya Rasulullah, maafkan Ikrimah ya Rasulullah. Ikrimah pun dimaafkan. Silakan. Bahkan datang Wahsy, pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya Rasulullah, maafkan Wahsy ya Rasulullah. Maka Wahsy pun dimaafkan oleh Rasulullah, tapi dengan catatan, ya Wahsy, engkau telah membunuh Hamzah, pamanku yang terbaik. Oleh karena itu ya Wahsy, jangan kamu hadir di majlisku, karena aku akan mengenang Hamzah. Jangan juga perlihatkan wajahmu kepadaku, dan juga jangan bersalam kepadaku, karena akan terkenang trauma Hamzah yang kau bunuh itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Wahsy merasa hatinya sangat kecewa sekali tidak bisa membersamai Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Wahsy mengatakan, kalau aku membunuh orang yang terbaik dalam Islam, maka akan aku buktikan membunuh orang yang terburuk dalam Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang Nabi tetap memberikan jaminan keamanan dan memberikan amnesti. Inilah yang membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW memberesi masyarakat Mekah. Kemudian mereka berbaiat setiap hari melaksanakan amal Islam, dan Nabi mengajarkan Islam kepada mereka. Nabi tinggal beberapa hari di Mekah. Saat itu ada goresan kecewa orang-orang Madinah. Muhammad telah ketemu dengan kaumnya. Muhammad telah ketemu dengan saudara-saudaranya. Pasti Muhammad akan meninggalkan kita dan Muhammad akan tinggal di Mekah. Nabi SAW mendengarkan kalimat ini, sungguh sangat tergores hatinya dan mengatakan kepada orang-orang Madinah itu, apa kalian kira saya akan menetap di sini? Tidak. Saya akan membersamai kalian pulang ke Madinah. Kalau saja tidak terjadi karena peristiwa ini, aku adalah orang Madinah dan aku akan membersama kalian pulang ke Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya orang-orang Madinah sehingga mereka kemudian terpuaskan dengan pernyataan Rasulullah SAW pulang membersamai mereka ke Madinah, dan itu kemudian membuktikan bahwa tidak ada di antara para sahabat Nabi yang meninggal di tempat kelahirannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak para sahabat Nabi mereka meninggal di tempat yang sangat jauh. Nabi sendiri tidak meninggal di tempat kelahirannya. Bahkan ada seorang sahabat lahirnya di Mekah, meninggalnya di Guangzhou, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi pulang ke Madinah Al-Mukarramah bersama para sahabat, dan mereka telah memberikan asas bagaimana peristiwa Fathu Mekah itu untuk memberikan gambaran inilah Islam, bukan agama balas dendam, bukan agama mengintimidasi, juga bukan agama yang menutup amnesti. Semua diberikan atas dasar
rahmatan lil alamin, dan itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebutkan oleh Syekh Rajib As-Sirjani, bagaimana keberkahan Ramadan yang Allah berikan dengan Fathu Mekah itu membuktikan bahwa betapa indahnya Allah menganugerahkan Islam kepada kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan sebelum kita tutup, falyatafaddal masykuran. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Makin banyak hal yang dipertanyakan terkait dengan Fathul Mekah tadi. Kami telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi mau tanya sedikit aja Pak. Silakan. Jadi Pak Ustaz menyinggung bahwa apa yang terjadi di dunia ini atas kehendak dan izin Allah. Apakah yang termasuk juga keburukan itu juga atas izin Allah? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan izin Allah itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa lihat dalam surat Hud ayat 106 sampai dengan 109. Di sana dikatakan bahwa apa yang terjadi, jangankan dalam kehidupan di dunia, sampai dalam kehidupan akhirat saja, illa ma syaa rabbuk, sesuai kehendak Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya otoritas sebagai Tuhan. Tidak dikendalikan oleh makhluknya dan tidak disetir oleh keinginan makhluknya. Tergantung bagaimana Allah menyikapi. Sehingga kalau kita meyakini hal-hal yang sedemikian rupa, sesungguhnya membuat kita tenang dalam melaksanakan aktivitas kehidupan ini. Yang terpenting adalah dua hal. Kita merespon perintah-perintah Allah dengan baik, dan kita berprasangka baik terhadap apa saja yang Allah tetapkan pada diri kita. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan pada bab Al-Khauf war Raja bahwasanya semua yang terjadi itu karena kehendak Allah, sampai seseorang itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat itu, ketika ada penghuni api neraka yang mengucapkan wirid, ya Hanan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram, wahai yang penuh kasih dan pemilik kekasih, kasihilah kami, engkaulah pemilik kehormatan dan kemuliaan. Kata Allah, angkat orang itu dari api neraka. Ada dua orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya, kamu penghuni neraka, bagaimana keadaan kondisi neraka? Orang itu mengatakan, tidak enak ya Allah, enggak enak ya Allah, pokoknya semuanya serba jelek. Setelah orang itu menceritakan jeleknya api neraka, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kembali kepada orang itu, kalau begitu sekarang masuklah kamu ke dalam api neraka. Orang itu masuk ke dalam api neraka dengan penuh semangat. Dia langsung responnya cepat, lari cepat menuju api neraka. Kata Allah, tadi katanya nggak enak, tapi kok disuruh masuk neraka kok cepat sekali gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil, sini. Kenapa ya Allah? Katanya neraka itu nggak enak, kenapa kok kamu cepat sekali menuju api neraka? Ya Allah, dulu waktu di dunia aku tidak pernah merespon perintah engkau dengan cepat ya Allah. Sekarang aku langsung mendapatkan perintah darimu ya Allah, maka aku respon dengan cepat perintahmu ya Allah. Maka Allah katakan, kalau begitu dengan rahmatku masuklah engkau ke surgaku.
Orang itu kemudian masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua ditanya, bagaimana kamu di neraka? Jawabannya sama, enggak enak. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau memang tidak enak, masuklah kamu ke dalam api neraka. Orang itu lelet menuju neraka, pelan sekali, beda dengan orang pertama. Sampai Allah, kok pelan sekali menuju neraka? Ya Allah, saya tadi sejak awal sudah bersangka baik kepadamu ya Allah. Diajak bicara kepadamu, persangkaan saya adalah saya akan dimasukkan ke dalam surga. Ternyata saya disuruh masuk lagi ke neraka ya Allah. Maka kata Allah, atas prasangkamu yang baik kepadaku, atas rahmatku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Subhanallah. Itulah yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 106 sampai dengan 109. Fa'amal ladzina saqaw fa finnar hum fiha khalidun illa ma damatis samawati wal ard. Ada orang yang sengsara sampai kemudian masuk ke dalam api neraka selama-lamanya hingga tetap berdiri langit dan bumi, illa masya rabbuk, sampai Allah Subhanahu wa taala berkehendak atasnya. Lalu Allah berkehendak, masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku. Nah, pada dua hal ini Imam Ghazali mengingatkan pada diri kita bahwa menyikapi kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan dua sikap. Merespon dengan cepat perintah Allah, dan yang kedua senantiasa berbaik sangka dengan semua perbuatan yang Allah berikan pada diri kita. Jadi itu yang dimaksudkan surat Hud, bagaimana kita tetap melihat perspektif yang terjadi di sekitar kita karena kehendak Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Allah punya otoritas karena kedudukan Allah sebagai Tuhan bagi semua makhluk-makhluknya. Demikian yang bisa saya sampaikan.